Perkenalkan, saya Yosetia Wenipade, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Tanjung. Pada pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning pada mata pelajaran biologi, materi interaksi dalam ekosistem kelas 10. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sehat? Sehat. Udah sarapan? Udah. Oke, untuk kelas 10 BR yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? Ada 3, Bu. Ada 3. Ada 3 atau ada 4? Ada 3. Oke, keterangan Alpa ya? Ya, Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Dela, silahkan Dela. Maju. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdiri semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dela ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita salam SMK dulu ya, biar lebih semangat. Oke, SMK. Bisa. SMK. Vokasi. Oke, mantap. Ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ayo, Dela, apa? Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama, biotik. Yang kedua, nah, komponen abiotik yang pertama ada apa aja? Terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, kemudian untuk abiotik. Tanah, air, udara, cahaya, suhu. Oke, jadi masih ingat ya apa materi kita yang minggu kemarin? Oke, untuk hari ini Ibu akan menampilkan video tentang interaksi antar komponen ekosistem. Sebentar ya. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang mengusung lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen secara mengikat hampir sama dengan sistem. Tapi ini kita sebenarnya sistem lingkungan kan ya? Boleh kan? Nah, yang pertama, individu merupakan satuan makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individu, yang artinya tidak tahu satu makhluk hidup itu enggak. Contohnya. Oke, dari video tersebut, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini nanti Ibu akan menampilkan 3 gambar, 3 jenis interaksi dalam ekosistem ya. Nah, di sini ada 3 jenis gambar. Yang pertama di sini ada gambar tumbuhan anggrek dan pohon mangga. Kemudian yang gambar kedua, kemudian gambar ketiga, Singa dan hiena. oke, singa dan hinga. Jadi dari ketiga gambar tersebut, bagaimana sih perbedaan interaksi antar ketiga komponen tersebut? Ayo, Ferdi, jawab. Jadi di gambar 1 itu ada 2 makhluk hidup yang saling diuntungkan. Sedangkan gambar kedua
ada dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Ya, jadi di sini ada 3 jenis interaksi ya, ada 3 jenis interaksi. Nah kemudian nanti ibu akan membagikan LKPD yang berisikan masalah. Nanti kalian silahkan isi LKPD ini ya. Kemudian sebelum mengisi LKPD, kita bagi kelompok dulu. 1 kelompok 5 siswa, 5 peserta. Oke, silahkan dikondisikan kelompoknya. 1 kelompok 5 siswa. Ini kelompok Ferdi. Kelompok Dela. Oke. Sekarang LKPD-nya udah dapat masing-masing kelompok? Oke. Sekarang silahkan kalian amati, ada gambar di LKPD-nya. Kemudian ada tabel. Silahkan kalian selesaikan. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian ya. Di situ ada LKPD, ada berisikan tabel sesuai dengan masalah masing-masing kelompok. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan bangkunya disusun kembali di tempatnya masing-masing. Oke, sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah diskusinya? Oke. Sekarang silakan kelompok siapa yang mau duluan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya?
satu Bu. Oh, kelompok 1 Mariani. Oke, silakan Mariani. Maju ke depan. Enggak, maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu hasil pengamatan simbolis mutualisme. 1. Jenis hubungan simbiosis. Mutualisme yaitu jenis makhluk hidup pihak satu yang diuntungkan, yaitu bunga. Bunga dapat melakukan proses penyerbukan bukan dari gerakan lebah. Pihak 2 yang diuntungkan lebah. Lebah dapat menekral yang dibutuhkannya. Yang kedua, mutualisme. Pihak 1 yang diuntungkan kerbau. Kerbau memperoleh bantuan dalam membersihkan tubuhnya dari parasit dan mamalia kecil. Pihak 2 yang diuntungkan yaitu jalak. Jalak dapat mendapatkan makanan yang mudah dengan memakan parasit dan mamalia kecil yang ada pada kerbau. Yang ketiga, mutualisme bakteri rhizobum. Pihak yang diuntungkan, bakteri rhizobum memperoleh makanan berupa mineral, gula, karbohidrat, dan air dari tanaman insangnya. Pihak 2 yang diuntungkan, kacang-kacangan. Bakteri memberi imbalan berupa nitrogen yang ditambahkan dari atmosfer. Sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok Mariani ya. Oke, silakan duduk. Kemudian lanjut kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok Dela. Silakan Dela. Kawan-kawannya mana? Ini kelompok apa nih? Kelompok 2. Membahas tentang apa nih? Simbiosis parasitisme. Oke, simbiosis parasitisme. Oke, silakan Dela. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Yaitu ada 2 simbiosis. Simbiosis yang pertama, usus manusia dan cacing pita. Jenis kerugian usus manusia yaitu sari-sari makanan yang seharusnya digunakan untuk metabolisme menjadi berkurang dan telur cacing pita masuk ke sistem pencernaan. Jenis kerugian cacing pita yaitu mengambil sari-sari makanan dari tubuh manusia. Kemudian jenis diserap oleh kutu daun. Sedangkan jenis keuntungan dari kutu daun, getah makanan yang diperolehnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih ya kelompok Dela ya. Oke, jadi dari hasil diskusi kalian dan kelompok kalian udah cukup sesuai ya sama masalah yang kalian temukan di LKPD. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengevaluasi hasil kerja kalian dengan mengisi soal-soal pilihan ganda. Nah, di sini pengerjaannya individu ya. Pengerjaannya individu atau masing-masing ya. Individu perorangan, tidak kelompok ya. Kalau yang tadi kan kelompok, kalau yang ini individu. Di sini ada 10 soal pilihan ganda untuk mengevaluasi hasil kita selama proses pembelajaran pertemuan kali ini ya. Sampai mana sih kalian menguasai pelajaran yang udah Ibu sampaikan ya? Oke, silahkan dikerjakan nanti ini Ibu bagikan.
Sudah selesai? Sudah dikerjakan? Sudah dijawab? Yakin benar? Oke, terima kasih ya sudah mengerjakan evaluasi hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita mengetahui ada macam-macam interaksi. Nah, di sini ada 4 pola interaksi dalam ekosistem. Yang pertama ada kompetisi, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada simbiosis, kemudian yang keempat ada antibiosis. Nah, setelah kita berdiskusi, kemudian melakukan evaluasi, melakukan presentasi, kalian udah memahami apa itu simbiosis? Simbiosis artinya kerja sama. Nah, jenis-jenis simbiosis itu ada apa aja, Ferdi? Ada tiga. Yang pertama simbiosis komensialisme, yang kedua mutualisme, dan yang ketiga paratisme. Oke, betul ya. Jadi simbiosis itu ada tiga jenis ya. Yang pertama komensialisme, mutualisme, dan parasitisme. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Kemudian pada minggu depannya lagi kita masuk ke materi baru. Masih tentang ekosistem, cuma itu tentang dampak interaksi terhadap ekosistem. Dampak interaksi ekosistem terhadap lingkungannya. Oke, jadi minggu depan kita membahas materi baru tentang dampak interaksi ekosistem terhadap lingkungannya. Oke, masih semangat? Oke. SMK? Bisa. SMK? Vokasi? Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Oke, Dela silakan tutup pelajaran dengan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan selamat pagi. Pagi.